Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Deta Ayu Absari, NIM 19141244. Saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan alur barang atau jasa yang mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini juga meliputi upaya menyederhanakan penawaran supply agar pengalaman klien meningkat sehingga bisnis memiliki daya saing di pasar. Dengan kata lain, supply chain management merupakan bagian dari upaya pemasok dalam mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang sangat efisien serta ekonomis. Tujuan dari supply chain management, salah satu perannya yang utama adalah meminimalisasi biaya operasional, mengurangi limbah, serta menekan waktu siklus produksi. Jenis supply chain management. 1. Upstream supply chain. Upstream supply chain adalah memosisikan perusahaan manufaktur sebagai penghubung atau penyalur kepada konsumen atau reseller yang memasarkan produk. Jadi, proses pengadaan produk perusahaan merupakan aktivitas utama di bagian upstream ini. 2. Internal supply chain, yaitu proses input bahan mentah ke gudang yang selanjutnya diubah menjadi bahan dasar. Lalu bahan dasar tersebut disalurkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan untuk bisa menghasilkan output produksi yang berkualitas. Dalam internal supply chain management, aktivitas utamanya terdiri atas manajemen produksi, fabrikasi, serta pengendalian persediaan produk yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Downstream supply chain. Sementara itu, dalam downstream supply chain, manajemen rantai supply melakukan kegiatan yang terdiri atas semua aktivitas pemasaran produk perusahaan, termasuk pengiriman produk ke pelanggan atau konsumen. Contoh supply chain management. Perusahaan konvensional. Setidaknya ada 6 tahap dalam rantai pasokan perusahaan konvensional, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadaan bahan baku. Umumnya rantai pasokan sebuah barang dimulai dari bahan baku. Dalam proses ini tentu terjadi pemilihan bahan baku agar memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Biasanya sebelum pengadaan bahan baku sudah ada perencanaan terkait target produksi. Nah, jumlah bahan baku yang disediakan mengacu kepada target produksi yang telah ditentukan di awal. 2. Pengiriman bahan baku ke pabrik. Penyediaan bahan baku di tahap pertama biasanya dilakukan oleh partner logistik. Kemudian bahan mentah tersebut dikirim kepada pihak pemasok. 3. Proses produksi di pabrik. Setelah bahan mentah tiba di pabrik, proses selanjutnya adalah tahap produksi. Bahan baku akan diolah lebih lanjut menjadi produk akhir atau barang jadi. 4. Pendistribusian barang. Produk akhir yang sudah siap akan masuk ke dalam tahap distribusi. Distributor umumnya mengirimkan barang dari pabrik ke retailer atau pedagang eceran. 5. Pedagang retail. Ketika produk sudah sampai di tangan pedagang retail, barang tersebut akan dipajang atau dipasarkan sedemikian rupa agar dibeli oleh konsumen akhir. 6. Konsumen akhir atau pelanggan. Tahap ke-6 ini terlihat sebagai titik akhir dari sebuah rantai pasokan. Akan tetapi sebenarnya saat konsumen akhir membeli produk dari pedagang retail, siklus supply chain masih terus berjalan. Perusahaan e-commerce. Layaknya perusahaan konvensional, perusahaan e-commerce pun perlu mengelola rantai pasokan untuk mengantarkan produk ke tangan konsumen akhir. Namun, karena natur bisnisnya sedikit berbeda, proses pengelolaan supply chain di perusahaan e-commerce pun tidak sama dengan perusahaan konvensional. Ini contoh supply chain management untuk perusahaan e-commerce. 1. Transaksi di e-commerce. Kebalikan dari proses yang terjadi di perusahaan konvensional, transaksi konsumen akhir justru terjadi di awal rantai pasokan. Pertama, konsumen bertransaksi atau check out terlebih dahulu di situs e-commerce. Seperti yang sudah diketahui, produk yang dijual di e-commerce dapat dilihat, dipilih, serta dibeli langsung oleh konsumen. 2. Penyelesaian pembayaran serta proses pemesanan. Sebelum produk berhasil dipesan, konsumen perlu menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu. Di tahap ini sebetulnya terbuka alur supply chain yang lain sebab pembayaran umumnya dilakukan melalui e-wallet atau transfer bank.
3. Pengambilan produk dari gudang. Begitu pesanan berhasil dibuat, barulah terjadi proses pengambilan produk ke gudang persediaan. Tentunya pihak gudang juga perlu memastikan barang yang dipesan tersedia dan siap untuk dikirim ke konsumen. 4. Proses pengiriman. Kebanyakan proses pengiriman produk yang dipesan di e-commerce dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan logistik. Di titik ini terlihat jelas perbedaannya dengan perusahaan konvensional yang mengirimkan produk dari gudang ke pedagang retail. Kali ini produk langsung dikirimkan ke konsumen akhir. 5. Konsumen akhir atau pelanggan. Titik ujungnya serupa dengan perusahaan konvensional, yaitu pada konsumen akhir. Apabila puas dengan produk yang diterima, pelanggan biasanya akan melakukan pemesanan kembali sehingga siklus rantai pasokan terus berjalan. Jadi kesimpulannya, itulah pembahasan mengenai supply chain management tentang pengertian, tujuan, jenis, dan contohnya. Manajemen rantai pasok ini akan sangat berguna jika kalian memiliki bisnis dan memproduksi suatu barang atau menjual sesuatu. Adanya supply chain management yang baik maka akan meminimalisir kerugian akibat barang yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan dan penyimpanan stok terlalu lama. Data historis penjualan sebelumnya merupakan sumber terbaik untuk menentukan penambahan atau pengurangan stok yang akan dijual. Maka tidak akan ada lagi stok yang terbuang atau tersimpan terlalu lama di gudang karena kamu mengambil keputusan berdasarkan data yang faktual pada bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.